Suaranya tidak terdengar, Pak Aldi. Ya, udah masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji Manriset, Bapak Emron Aldi Adi Saputra SPD. Yang terhormat Bapak Penguji 1, Bapak Agi Nur Effendi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji 2, Ibu Istifariana SE sekaligus pembimbing ekonomi riset. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul identifikasi PMK atau penyakit mulut dan kuku pada sapi terhadap tingkat penjualan daging di Pasar Anom Sumeneb. Judul kami dilatar belakangi oleh tingkat penjualan dan konsumsi daging sapi yang menurun drastis pada bulan Juli tahun 2022 di Indonesia, tidak terkecuali di daerah Sumeneb. Dikarenakan beredarnya suatu wabah, yaitu PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak terutama sapi, yang membuat daging sapi yang biasanya merupakan makanan pokok dengan protein tinggi menjadikan tingkat penjualan dan konsumsi masyarakat menurun. Sehingga banyak pedagang yang mengeluhkan mengenai turunnya harga daging dan kerugian yang didapatkan saat wabah PMK. Pada penelitian ini dilakukan observasi pada pedagang daging sapi di Pasar Anom mengenai tingkat penjualan daging pada saat wabah PMK terjadi. Kemudian dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut. Rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat penjualan daging sapi di Pasar Anom Sumeneb pada saat wabah PMK. Dan tujuan penelitian untuk mengetahui wabah PMK terhadap tingkat penjualan daging sapi di Pasar Anom. Kemudian kajian teori yang pertama yaitu PMK, penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini banyak menyerang hewan ternak dari mulai sapi, kerbau, hingga domba atau kambing dan tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan mudah menular. Dr. Hewandian menyampaikan bahwa penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit infeksi virus atau famili Picornaviridae yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau gelap atau cloven hoofed. Penyakit mulut dan kuku ini merupakan penyakit hewan menular yang paling penting dan paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas negara serta menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Untuk poin yang kedua yaitu terdapat kajian teori tentang daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan asal ternak yang mengandung nutrisi berupa air, protein, lemak, mineral, dan sedikit karbohidrat sehingga dengan kandungan tersebut menjadikan medium yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan menjadikan mudah mengalami kerusakan. Kajian teori tersebut disampaikan oleh Nurwantoro et al. 2012. Kemudian ada penjualan daging sapi. Aktivitas penjualan daging sapi sebagiannya dilakukan dengan membeli langsung dari peternak sapi yang kemudian disembelih sendiri oleh penjual, selanjutnya dijual ke konsumen. Saluran pemasaran daging sapi di pasar-pasar tradisional yang terbaik bagi para pedagang sapi adalah saluran kedua, yaitu produsen, agen, pedagang besar,
kemudian konsumen. Yang terakhir yaitu keterkaitan PMK dan penjualan daging sapi. Wabah PMK ini menjangkit seluruh jenis hewan ternak yang kebanyakan dikonsumsi masyarakat sebagai makanan pokok sehari-hari. Hewan ternak yang terjangkit wabah ini sudah pasti tidak bisa dikonsumsi. Dalam hal ini, yang paling dirugikan ialah peternak sapi. Sapi menjadi populasi terbanyak yang terjangkit wabah PMK dibandingkan hewan ternak lainnya. Tentu hal ini membuat para peternak dan pedagang resah, dikarenakan masyarakat takut untuk mengkonsumsi daging karena beredarnya wabah PMK. Salah satu dampaknya ialah para pedagang sapi mengalami penurunan omset. Pada bagian berikutnya kita akan membahas metode penelitian. Yang pertama, pada penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan survei. Dalam penelitian ini, peneliti mencari gambaran atas situasi pada tingkat penjualan daging sapi di Pasar Anom ketika terjadi wabah PMK. Adapun data yang kami gunakan adalah kuantitatif. Yang kedua, teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu teknik analisis deskriptif yang dilakukan lewat pengamatan atau dengan survei. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dengan melibatkan informan, yaitu beberapa pedagang daging di Pasar Anom, Sumeneb. Pada penelitian kami menghasilkan suatu hasil penelitian, yaitu terdapat 4 jenis daging sapi yang dijual oleh narasumber pertama yang bernama Haji Bai yang berasal dari Lenteng. Beliau telah menjadi pedagang sapi selama lebih dari 10 tahun. Dari 4 jenis daging sapi yang dijual, yaitu sapi super, sapi biasa, tulang, daging sapi rawonan, terdiri dari beberapa harga. Pada bulan Juli dan Agustus saat terjadi wabah PMK, jenis-jenis daging sapi yang dijual mengalami penurunan harga, yaitu sapi super sekitar 100.000 per kilogram dan pada bulan Agustus 100.000 per kilogram. Saat bulan September ketika sudah normal, sapi super harganya sudah kembali normal, yaitu sekitar 120.000 per kilogram. Juga pada bulan Oktober, harganya tetap stabil, yaitu 120.000 per kilogram. Begitu juga pada sapi biasa, yaitu 80.000 per kilogram pada bulan Juli saat wabah PMK. Begitu juga pada Agustus, masih tetap stabil harganya. Saat kondisi sudah normal, daging sapi biasa mengalami kenaikan harga, yaitu harganya sudah kembali seperti normal, sekitar 100.000 per kilogram. Juga pada bulan Oktober mengalami kenaikan, yaitu sekitar 110.000 per kilogram. Pada jenis tulang, pada bulan Juli harganya sekitar 42.000 per kilogram. Saat Agustus mengalami kenaikan sekitar 45.000 per kilogram. Dan saat bulan September dan Oktober saat sudah normal, harga tulang sekitar 50.000 per kilogram. Untuk jenis daging sapi rawonan, pada bulan Juli Agustus saat terjadi wabah PMK sekitar 80.000 per kilogram. Kemudian saat sudah normal, yaitu September dan Oktober, daging sapi rawonan kembali harganya menjadi 100.000 per kilogram. Pada saat terjadi epidemi PMK, penjualannya sempat menurun dengan penghasilan pada awal PMK sekitar 650.000. Namun, menurut narasumber tidak tentu menghabiskan berapa kilogram dalam seharinya. Dan pada kondisi normal, penghasilan yang didapat sekitar 1 juta per hari dengan total 50 kg daging sapi yang terjual habis. Menurut narasumber pertama, kondisi fisik daging sapi saat PMK dan sebelumnya tidak banyak perubahan dan terlihat kondisinya masih cukup baik. Namun, masyarakat banyak mengasumsikan bahwa kebanyakan daging sapi telah terkontaminasi virus PMK. Namun, tidak sepenuhnya daging sapi terkontaminasi virus PMK. Pedagang masih bisa memilih dan memilah mana daging yang masih bisa dikonsumsi dan diperjualbelikan. Kemudian pada hasil penelitian yang kedua ini, pada narasumber kedua yang bernama Hajjah Zubaidah asal Lenteng menyampaikan bahwa pada saat wabah PMK penjualannya turut berpengaruh.
narasumber telah merintis usaha daging sapi selama 12 tahun. Tabel di atas adalah beberapa jenis daging yang dijual oleh narasumber kedua. Ada sapi super, daging sapi biasa, jeroan, tulang, dan daging sapi rawonan. Harga pada saat wabah PMK terjadi mengalami penurunan, yaitu pada bulan Juli dan Agustus harga daging sapi super mencapai harga 100.000 per kilogram. Sedangkan pada bulan September dan Oktober harga sudah mulai normal yang mencapai harga 125.000 per kilogram. Sedangkan pada daging sapi biasa pada saat PMK yakni bulan Juli dan Agustus 87.000 per kilo, dan pada saat normal dan saat kembali normal pada bulan September dan Oktober mengalami kenaikan sekitar 100.000 per kilogram. Pada jenis jeroan pada bulan Juli mengalami penurunan hingga 50.000 per kilogram. Begitu juga pada bulan Agustus. Pada bulan September, jeroan mengalami kenaikan hingga 70.000 per kilogram. Jenis tulang juga mengalami penurunan harga hingga 40.000 per kilogram, dan pada saat kondisi normal, harga tulang mulai naik yakni 50.000 per kilogram. Harga daging sapi rawonan mengalami penurunan hingga 80.000 per kilogram, dan pada saat normal kembali naik hingga 100.000 per kilogram. Tabel di atas merupakan tingkat penurunan harga pada saat PMK di awal wabah tersebut tersebar di bulan Juli hingga Agustus, dan kembali normal pada bulan September hingga Oktober hingga saat ini. Dikarenakan menurut narasumber peternakan sapi di daerahnya sudah terjamin aman dan divaksin, sehingga masyarakat tidak khawatir akan kualitas daging yang dijual. Dan penghasilan sehari-hari yang bisa dihasilkan pada saat wabah PMK melanda sekitar 750.000, dan penjualannya tidak tentu sehari menghabiskan berapa kilogram daging. Namun pada saat kondisi normal beliau berpenghasilan sekitar 1.200.000 rupiah dan menghabiskan daging sekitar 50 kg daging. Kondisi daging yang terkena wabah PMK menurut narasumber kedua berciri-ciri mengeluarkan ulat, berwarna pucat, dan daging tidak terlihat segar. Daging yang berciri-ciri tersebut tidak diperjualbelikan kepada konsumen oleh narasumber. Tetapi menurut narasumber, peternakan sapi di daerahnya sudah terjamin aman dan divaksin. Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu hasil penelitian yang berjudul Identifikasi PMK pada sapi terhadap tingkat penjualan daging sapi di Pasar Anum Sumeneb. Dari kedua narasumber memiliki pendapat yang berbeda mengenai wabah PMK. Walaupun dari mereka sama-sama menyampaikan bahwa dengan adanya PMK, penjualan daging sapi sempat turun. Namun hal tersebut tidak menghalangi para pedagang untuk tetap menjual daging sapi. Masyarakat dengan asumsi dan kekhawatirannya mengenai daging sapi ini pada wabah tersebut sempat membuat kerugian pada pedagang daging sapi, karena masyarakat serentak memutuskan untuk mengurangi pengonsumsian daging sapi. Namun, kekhawatiran tersebut mulai berkurang karena adanya vaksinasi terhadap sapi ternak, sehingga kesehatan sapi terjamin aman untuk dikonsumsi kembali sebagai bahan pokok sehari-hari. Penghasilan yang didapat pada saat wabah turun rata-rata mengalami penurunan sekitar 20%, tetapi mengalami kenaikan kembali pada saat kondisi mulai normal, yakni pada bulan September 2022. Dari penelitian kami menghasilkan beberapa saran, yaitu bagi para pedagang daging disarankan lebih hati-hati lagi dalam penetapan harga jual, di mana harga jual mempengaruhi permintaan konsumen. Dengan harga jual yang terjangkau oleh konsumen, tetapi pedagang masih mendapatkan keuntungan.
maka penjualan akan meningkat serta pendapatan akan meningkat. Pedagang harus memiliki prinsip untung sedikit namun penjualan banyak di dalam suatu kondisi apapun. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya bisa memasukkan variabel lain seperti model kerja, grafik penjualan, perhitungan HPP, persaingan, dan lain-lain pada saat survei data. Yang ketiga, konsumen disarankan memilih kualitas daging dengan harga yang pas dan tidak terlalu murah juga. Juga memperhatikan dan membandingkan saat harga naik dan di saat harga sedang turun. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Suaranya kurang terdengar di sini, Pak Aldi. Ya, masuknya ke akunnya Dini. Iya. Tapi sudah lumayan terdengar dari speakernya Dini. Oke, langsung saja nggih ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Istifariana SE dan Bapak Muhammad Ronaldi Aji Saputra SPD yang sebentar lagi MPD. Dan yang berbahagia hari ini ya. Oke, yang berbahagia hari ini Mbak Dini Rianti dan Mbak Putri Alfia. Mbak Dini yang mana ini, Mbak Dini? Yang mana Mbak Dini? Saya. Oke, Mbak Alfia? Saya. Oke, kelas berapa ini? Kelas 12. 12? Iya. 12 apa? IPS 1. IPS 1, oke. Berarti topiknya relevan ya dengan keilmuan atau dengan jurusan yang diambil begitu ya. IPS dan ada unsur ekonominya begitu. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat karena Mbak Dini dan Mbak Putri Alfia ini sudah berhasil menyelesaikan risetnya begitu ya, kegiatannya, dan bisa dipresentasikan pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena yang seharusnya hari ini saya hadir langsung diundang oleh Pak Aldi ke Sumeneb, ke Man Sumeneb, tapi berhubung saya juga ada kegiatan, jadi ini saya bertemunya secara virtual begitu ya, di Google Meet gini ya. Tapi nggak apa-apa. Ini tidak mengurangi aspek-aspek penting dari pembelajaran kita berkaitan dengan bagaimana kita menyusun karya ilmiah, bagaimana kita mempresentasikan, bagaimana kita menyampaikan atau memastikan kepada audiens bahkan penguji bagaimana yang sudah kita lakukan. Tentu itu juga tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh Mbak Dini dan Mbak Putri serta Ibu Istifariana ini selaku pembimbingnya begitu nggih. Ibu Is ini dari mana aslinya Ibu? Dari? Oh iya, oke, baik. Oke. Mbak Dini dan Mbak Putri, ini berapa lama ketika melakukan penelitian ini? Dari bulan Juli mungkin. Ya. Oke. Ya. Dari bulan? Dari bulan Juli 2022. Juli 2022. Oke. Sampai kapan? Sampai Februari. Februari kemarin ya. Oke. Ya. Bagaimana perasaan Mbak Dini dan Mbak Putri ketika melakukan penelitian ini dan bisa berhasil sampai ke tahap ini? Alhamdulillah bisa mendapat pelajaran baru, pengalaman baru, bisa terjun langsung ke lapangan buat mencari informasi. Iya. Terjun ke lapangannya ini apa? Beli daging? Beli daging juga enggak ini? Beli daging juga enggak ini? Tidak beli atau langsung memborong beli dagingnya begitu sambil tanya-tanya dan beli daging kemudian dikasihkan kepada orang tua gitu. Oke.
Pasar Atom itu di daerah mana? Di daerah Kolor. Kolot. Jauh dengan mannya? Lumayan dekat. Lumayan dekat. Oke. Nah, Mbak Dini ini dan Mbak Putri menanyakan ke berapa pedagang yang disurvei itu? Dua pedagang. Dua pedagang. Nah, apa saja yang ditanyakan Mbak Dini oleh Mbak Putri kepada pedagang itu? Harga-harganya yaitu pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi PMK. Oke. Tingkat penjualannya yaitu menurun atau meningkat pada saat PMK dan normal, perbandingan penjualannya. Juga macam-macam dari daging yang terkena wabah PMK itu seperti apa. Juga macam-macam daging yang dijual di pasar anons. Oke, bagus. Nah, berarti Mbak Dini dan Mbak Putri sudah mempunyai istilahnya instrumen ya yang akan ditanyakan kepada para pedagang. Ya. Nah, instrumen itu yang dinamakan survei nanti bisa dilampirkan juga ya di karya ilmiah. Jadi instrumen surveinya itu nanti dilampirkan di karya ilmiah itu. Oh, ternyata yang ditanyakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Kemudian juga hasilnya juga nanti bisa disampaikan juga di situ di apa itu di dalam lampiran begitu. Alhamdulillah. Jadi nanti bisa ditambahkan instrumen surveinya dan jawaban dari respondennya begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan seperti grafik penjualan. Nah, andai kata itu nanti ditampilkan di dalam karya ilmiah ini, tentu ini akan lebih menarik ya, karena akan ada apa istilahnya itu akan ada gambar-gambar yang mendukung dari data-data yang disajikan oleh Mbak Dini dan Mbak Putri. Oke. Kemudian di dalam karya ilmiah yang tidak kalah penting itu adalah referensi. Nah, referensinya itu nanti bisa ditambahkan. Ya, referensinya bisa ditambahkan terkait dengan itu tadi yang berkaitan dengan PMK, kemudian data-data penunjangnya dan lain sebagainya itu nanti bisa ditambahkan. Oke. Nah, Mbak Dini dan Mbak Putri, ketika Mbak Dini dan Mbak Putri ada di lapangan dan menyusun karya ilmiah ini, apa yang menjadi kendalanya? Menjadi kendalanya itu karena penelitiannya baru wawancara sekitar bulan Agustus, banyak penjualnya sudah lupa, penghasilannya setiap harinya berapa, sudah banyak yang lupa. Jadi tidak bisa ditulis secara detail hasilnya. Gimana Mbak Dini dan Mbak Putri? Banyak pedagang yang lupa tentang hasil penjualannya selama sehari di saat wabah PMK dan normal. Oke, berarti pedagangnya lupa begitu ya, atau istilahnya jawabannya masih ragu begitu. Jadi belum mendapatkan hasil yang diharapkan oleh Mbak Dini dan Mbak Putri begitu ya. Oke. Kemudian apakah Mbak Dini dan Mbak Putri juga melakukan wawancara di situ? Ya, Ya. melakukan wawancara. Gimana wawancaranya? Itu menanyakan identitas narasumber, menanyakan bagaimana keadaan pasar saat kondisi PMK dan saat normal, perbandingannya, bagaimana harga-harga yang ditetapkan pada saat itu agar penjualan tetap stabil dan tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Oke, baik. Berarti sudah dilakukan ya. Oke, ada dokumentasinya Mbak Dini dan Mbak Putri terkait dengan kegiatan? Ada di Oh, oke. Dokumentasi. Oke, ya, oke. Saya sudah melihatnya Mbak Dini dan Mbak Putri. Ya, sudah ada ini dua gambar dengan ibu penjual yang berbaju biru
dan Ya. ibu penjual yang berbaju merah ya ini ya. Ya. Nah, itu bisa diberi keterangan juga ya nanti di apa itu di bagian bawah dokumentasi diberi ini kejadian ini kapan waktu melakukan wawancara atau apa yang ditanyakan gitu diberi keterangan istilahnya begitu ya. Ya, itu nanti bisa ditambahkan seperti itu. Nah, saya pikir itu Pak Ronaldi dan Ibu Istifarina terlepas dari yang sudah dilakukan ini menjadi hal yang luar biasa bagi Man Sumeneb, sebuah inovasi riset yang dilakukan di Man Sumeneb. Nah, semoga nanti ke depan bisa menghasilkan periset-periset yang andal begitu dan terus berinovasi untuk memajukan terutama di wilayah Sumeneb, Madura, bahkan Indonesia ke depannya. Terus berinovasi. Selamat untuk Mbak Dini dan Mbak Putri sudah berhasil dan menyajikan makalah atau artikel atau hasil tulisan yang luar biasa di pagi hari ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Aldi. Oke. Baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Izin live Bapak Ibu nggih? Nggih, selamat. Sukses selalu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari awal itu nyatanya ini metode yang digunakan adalah Kualitatif. ya kualitatif. Tapi data-data yang ada sepertinya cukup menjual. Jadi mungkin ada perbaikan atau ada penambahan. Menambahkan sampel. Kurang sampelnya ya. Kemudian